Assalamualaikum. Mengingatkan kembali tentang pembelajaran dan asesmen persiapan untuk ASAT atau asesmen semester akhir tahun. Menerjemahkan kebijakan kurikulum menjadi praktik ruang kelas yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Visi utama pembelajaran mendalam, pendekatan yang memuliakan murid melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ekosistem pembelajaran mendalam, dimensi profil lulusan. Untuk cincin dalam, prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk cincin tengahnya, pengalaman pembelajarannya adalah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dan cincin luarnya adalah kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. 3 prinsip fundamental pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran itu karakteristiknya murid mampu meregulasi diri, fokus, dan memiliki alasan atas pilihannya. Contohnya memberikan pertanyaan pemantik, memastikan murid tahu tujuan, memberi ruang nyaman bagi keberagaman. Untuk bermakna, relevan dengan kehidupan nyata, terkait dengan pengalaman sebelumnya. Contohnya mengaitkan materi dengan isu lokal atau global, memfasilitasi keterlibatan murid dalam memecahkan masalah. Menggembirakan, karakteristiknya menantang, memotivasi, dan menciptakan momen keberhasilan. Contoh memberikan tantangan yang sesuai kemampuan, memfasilitasi interaksi produktif, memenuhi kebutuhan psikologis murid. Ekspektasi pengalaman belajar mulai dari memahami atau mengonstruksi. Murid tidak pasif, mereka aktif menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep sebelumnya. Fokusnya pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Mengaplikasi atau memperluas aktivitas kontekstual dalam kehidupan nyata, menghubungkan ide, menganalisis, dan membangun solusi inovatif, baik dalam bentuk produk ataupun kinerja. Merefleksi atau mengevaluasi, melibatkan metakognisi dan regulasi diri. Murid mengevaluasi strategi belajar, meregulasi emosi, dan merumuskan ide atau solusi baru di luar konteks awal. 4 pilar pendukung praktik pedagogis, pengalaman autentik melalui PJBL, Project Based Learning, Inquiry, dan pendekatan interdisipliner. Lingkungan belajar, integrasi ruang fisik dan virtual, fleksibel, aman, dan memotivasi murid berekspresi. Kemitraan pembelajaran, kontrol terdistribusi, kolaborasi dengan orang tua, dunia kerja, rekan sejawat, dan komunitas. Pemanfaatan teknologi digital, katalisator interaktivitas, platform pembelajaran, AI pendukung, dan teknologi asistif atau opsional namun strategis. 3 prinsip asesmen. Yang pertama, berkeadilan, bebas bias, tidak dipengaruhi latar belakang identitas, termasuk akomodasi penuh untuk anak berkebutuhan khusus, baik waktu, format, dan setting. Tidak ada tes calistung untuk masuk SD. Objektif atau berbasis fakta, informasi faktual bukan asumsi, menggunakan kriteria yang jelas dan beragam teknik, yaitu observasi, performa, portofolio, bukan hanya tes tulis. Edukatif, berorientasi pertumbuhan, umpan balik yang membangun, bukan untuk menghakimi, melainkan bahan diskusi reflektif bagi murid dan orang tua. Keterkaitan pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen bukanlah garis lurus, melainkan satu kesatuan siklus yang tidak dapat dipisahkan. Untuk asesmen awal, mengidentifikasi kesiapan murid. Untuk asesmen sumatif, memastikan ketercapaian tujuan akhir. Refleksi dan umpan balik menggerakkan siklus kembali.
Perencanaan pembelajaran dirancang dari data awal. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen formatif ini umpan balik real time untuk revisi taktik kelas. Corong perencanaan dari makro ke mikro menganalisis capaian pembelajaran, yaitu memahami rasional, tujuan, dan kompetensi akhir fase. Menyusun tujuan pembelajaran, memecah CP menjadi target yang terukur. Menyusun alur tujuan pembelajaran, mengurutkan TP menjadi rute logis dalam 1 tahun atau fase. Merencanakan pembelajaran dan asesmen, mendesain modul atau RPP harian yang fleksibel dan berpusat pada murid. Langkah pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Ini transisi PAUD sampai ke SD, kesinambungan fondasi. CP fase A membangun 6 kemampuan fondasi: kematangan emosi, sosial, bahasa, pemaknaan belajar positif, motorik, kognitif, nilai agama. Untuk fase fondasi PAUD. Fase A sampai C untuk SD, ini pendidikan khusus usia mental versus kronologis. Lintas fase diperbolehkan, CP disesuaikan dengan usia mental hasil asesmen, bukan usia biologis. Kolaborasi lintas kelas untuk fase A dan D, pendidik lintas kelas. Misal kelas 7 dan 8 wajib berkolaborasi memetakan CP dalam satu fase yang sama. Langkah 2, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah mengukur kompetensi berikut dengan lingkup materinya. Kompetensi, kemampuan unjuk kerja, ini menggunakan kata kerja operasional, misal menganalisis, merancang. Untuk lingkup materinya, konten esensial atau konsep utama di akhir unit. Alternatif perumusan, mengambil langsung dari CP untuk kemudian menganalisis elemen kompetensi dan konten dari CP, merumuskan lintas elemen CP. Untuk SMK dapat merumuskan bersama mitra dunia kerja. Langkah ketiga, 6 metode penyusunan alur. Yang pertama, konkret ke abstrak berwujud menuju ke teori simbolis, deduktif, konsep umum ke detail spesifik, mudah ke sulit, kata pendek menjadi kalimat kompleks, hierarki, keterampilan dasar mutlak menuju keterampilan lanjutan, misal tambah sebelum kali. Prosedural, langkah pertama menuju langkah berikutnya. Scaffolding, bantuan penuh, pengurangan bantuan bertahap menuju ke mandiri. Langkah keempat, dashboard rencana pembelajaran dan asesmen, identifikasi kesiapan murid. Ini asesmen awal atau profil murid, pilih dimensi profil lulusan yang relevan, yaitu terintegrasi bukan terpisah. Desain pembelajarannya, tentukan tujuan pembelajaran, kompetensi dan konten, tetapkan kerangka, baik praktik, lingkungan kemitraan dan digital. Pengalaman belajar, rancang aktivitas dengan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Fasilitas alur mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Asesmen, rancang titik periksa mulai dari awal kesiapan, proses atau formatif atau umpan balik menuju ke akhir sumatif, yaitu ketercapaian. Arsitektur yang hidup. Panduan ini bersifat adaptif. Pendidik diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan mekanisme, memodifikasi alur, dan menemukan gagasan kreatif sesuai konteks satuan pendidikan. Asesmen tidak hanya menghakimi hasil, tetapi memperkuat proses belajar. Jadikan kelas Anda sebuah ekosistem yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Insya Allah. Wassalam.